Sore itu, 8 Februari 2026, matahari mulai turun di jalur Cianjur Selatan. Seorang buruh konveksi bernama Dian Rusdiana memacu motornya pelan. Gajinya hanya sekitar 2 juta rupiah per bulan. Ia cuma bisa pulang 2 kali setahun ke rumah istrinya. Perjalanan yang harusnya jadi momen melepas rindu, berubah jadi mimpi buruk dalam hitungan detik. Dari arah Sindang Barang, rombongan motor gede melintas, suara mesinnya besar, kecepatannya tinggi. Moge pertama menyalip, Dian masih bisa menguasai keadaan. Tapi moge kedua, manuvernya berbeda. Motor besar itu disebut menggunting laju Dian, tiba-tiba mengerem tepat di depannya. Jarak terlalu dekat, waktu terlalu sempit, tabrakan tak terhindarkan. Motor Dian menghantam bagian belakang moge tersebut. Ia terpental, motornya oleng, dan tubuhnya terjun ke jurang sedalam 15 meter di Kampung Cigadok, Desa Sukajaya, wilayah Cianjur. Yang membuat publik makin marah bukan cuma soal tabrakan itu, tapi apa yang terjadi setelahnya. Saat Dian tersangkut di dahan pohon di kedalaman sekitar 15 meter, menahan sakit dengan patah tulang kaki kanan, rombongan moge justru terus melaju. Tidak berhenti, tidak turun, tidak menolong. Selama 2 jam, dari sekitar pukul 5 sore hingga 7 malam, Dian tergeletak di tebing sebelum akhirnya dievakuasi warga. Bayangkan, 2 jam di antara hidup dan mati. Dan sampai sekarang, pertanyaan itu belum terjawab. Siapa pengendara moge yang melakukan manuver tersebut? Kasat Lantas Polres Cianjur, AKP Ang Andi Suhandi, menyatakan pihaknya sedang mencari identitas pengendara moge. Polisi juga mengimbau agar yang bersangkutan menyerahkan diri, tapi di tengah proses itu, muncul babak baru yang bikin publik terbelah. Pada 11 Februari 2026, jajaran Polres Cianjur mendatangi rumah Dian. Kapolres AKBP Alexander Yuriko Hadi ikut menjenguk. Ada bantuan, ada alat bantu jalan. Namun di saat yang sama, keluarga korban dihadapkan pada pilihan. Apakah kasus ini dilanjutkan ke ranah hukum atau tidak? Akhirnya, dibuatlah surat pernyataan. Keluarga memutuskan tidak melanjutkan proses hukum. Disinilah publik mulai bertanya-tanya, kenapa korban yang jatuh ke jurang dan ditinggalkan justru membuat pernyataan tidak menuntut, sementara identitas pengendara moge masih belum terungkap jelas ke publik. Keluarga sebenarnya hanya berharap satu hal sederhana. Itikat baik datang, bertanggung jawab, menjelaskan kenapa meninggalkan korban di jurang. Tapi hingga sorotan ini membesar, harapan itu belum terpenuhi. Gelombang kritik makin meluas ketika isu ini menyeret nama komunitas motor besar. Harley Davidson Club Indonesia Bandung angkat bicara. Mereka menegaskan, setelah identifikasi internal, pelaku bukan bagian dari member HJI Bandung. Mereka juga menyatakan tidak ada agenda touring di jalur tersebut pada hari kejadian. Pernyataan itu meredakan sebagian spekulasi, tapi api perdebatan sudah terlanjur menyala. Di media sosial, pro dan kontra saling serang. Ada yang bilang, kalau sudah damai, ya selesai. Tapi ada juga yang merasa, ini bukan sekadar damai atau tidak. Ini soal pesan ke publik. Apakah semua orang benar-benar setara di depan hukum? Kasus ini bahkan sampai menarik perhatian Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, lewat kanal YouTube pribadinya. Ia melakukan panggilan video dengan Dian yang masih terbaring lemah. Deddy menyoroti sisi kemanusiaan dan kondisi ekonomi korban. Ia menyampaikan kekhawatiran jika biaya pengobatan dan hilangnya penghasilan akan memberatkan. Keluarga Dian, ia kemudian memberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah untuk membantu masa pemulihan. Kalau bekerja di Jakartanya apa bekerjanya? Ini di konveksi, Pak. Pulangnya ke Cianjur berapa bulan sekali? Kalau pulang sih paling biasanya sih setahun 2 kali biasanya. Masa ketemu istri setahun 2 kali? Iya, gimana? Waktu sama biaya. Serius, Kang? Nggak gaji 2, Pak. Nggak tambah. 2 juta? Enggak. Oh, berarti jauh banget di bawah UMK upahnya 2 juta. Nah, itu kan terekam di video tuh. Motor gedenya. Motong jalan. Iya. Gunting kayak gitu kan. Remuk jadi kaki kanannya. Retak sama remuk beda kan? Iya, kalau retakan kayak retakan, kalau ini mah remuk. Kalau retak, kalau remuk mah hancur. Iya, hancur dari. Hancur. Akhirnya Akang nggak bisa jalan. Nggak bisa. Selama 3 bulan, berarti berhenti bekerja dong. Iya, pasti gitu.
Nah berhenti bekerja, istri berhenti dapat beras atuh. Dari situ mungkin dari Kapolres, dari Polsek, bisa nggak? Mereka pasti bisa mengidentifikasi dong yang moge itu siapa. Kurang tahu sih, cuma kan kalau kemarin kan sempat ituin kan, ditanyain katanya mau diapain nih Mas, katanya mau nuntut apa mau gimana, cuma kan dari pihak keluarga udah nggak mau diterusin lagi, cuman ya udah yang penting mah sehat aja kayak gitu. Enggak, kalau dari keluarganya memang nggak mau diterusin lagi, memang keluarganya keluarga baik dan merasa warga masyarakat biasa sehingga tidak punya keberanian. Tetapi saya sebagai gubernur ya meminta pada yang mengendarai moge tersebut, dan kalau berdasarkan gambar menimbulkan kecelakaan pada Kang Dian, ya segera datang membantu pengobatannya, membiayai sampai sembuh. Karena kalau bagi pengendara moge, barangkali uang 5 juta, 10 juta nggak ada artinya dibanding penderitaan yang akan alami. Gitu kalau menurut saya. Bener nggak? Ya kalau hukuman mungkin Akang juga enggak, tetapi kan orang harus punya tanggung jawab dong. Karena kan yang pengendara moge itu dari sisi pendidikan, dari sisi kemampuan ekonomi pasti di atas Akang. Ya kan? Karena dia di atas Akang, ya harus bersikap dewasa, terbuka dan bertanggung jawab. Itu. Saya tidak mau nambah kepusingan Akang, ya. Dan istrinya juga harus tenang saat di rumah, ya. Itu kan sudah saya perkirakan tuh kemungkinan 3 bulan akan sakitnya. Karena kemungkinan 3 bulan akan sakitnya, saya minta nomor rekeningnya, nanti saya nitip 10 juta. Oh, serius itu ya? Hurray, lain serius. Ya kan, saya nitip 10 juta untuk istrinya, bukan untuk Akang. Ya kan? Untuk istrinya bekal selama 3 bulan dan ngasih uang untuk yang ngobatin Akang. Gitu ya? Gitu. Jadi buat istrinya, nanti saya minta nomor rekeningnya, saya transfer sekarang. Ya. Atur nuhun Bapak. Jadi gitu Kang. Sing enggal damang. Ya. Amin. Langkah itu mendapat apresiasi, tapi juga menambah sorotan terhadap kasusnya sendiri. Netizen pun ramai berkomentar. Ada yang menyindir solidaritas klub motor, ada yang mempertanyakan mengapa pelaku belum muncul ke publik, ada pula yang membela, meminta masyarakat tidak langsung menghakimi sebelum identitas dan fakta hukum benar-benar jelas. Yang bikin kasus ini terus panas adalah satu hal, identitas pengendara moge itu masih menjadi misteri. Di era ketika apapun bisa dilacak dalam hitungan jam, publik bertanya-tanya, kenapa kali ini terasa lambat? Apakah ini murni proses penyelidikan? Atau ada faktor lain yang belum kita tahu? Di satu sisi, ada buruh konveksi dengan gaji di bawah standar upah minimum, yang kini harus berjalan dengan kruk. Di sisi lain, ada motor berharga ratusan juta rupiah yang melaju tanpa berhenti menolong. Kontras ini yang membuat cerita di Cianjur Selatan bukan lagi sekadar kecelakaan lalu lintas. Ini berubah menjadi simbol tentang empati di jalan raya, tentang tanggung jawab, dan tentang bagaimana publik menilai keadilan ditegakkan. Polisi sudah mengimbau agar pengendara moge tersebut datang dan bertanggung jawab. Tapi sampai saat ini, yang terlihat baru pernyataan dan penantian. Dan pertanyaan itu masih menggantung di sepanjang aspal Cianjur Selatan. Siapa sebenarnya pengendara moge yang menggunting laju Dian? Kenapa ia pergi begitu saja? Dan kapan publik mendapatkan jawaban yang benar-benar terang? Kasus ini mungkin akan menemukan ujungnya, tapi luka di kaki Dian dan luka di rasa keadilan masyarakat sudah terlanjur membekas. Kira-kira ada unsur intimidasi gak Bang ke korban? Kalau menurut gua ya, intimidasi atau enggak ya gua nggak tahu, soalnya gua nggak bersosialisasi secara langsung di sana gitu. Jadi yang masih gua pertanyain itu inti dan tujuan dari surat yang aparat bikin gitu. Menurut gua bener apa enggak itu gua nggak tahu ya.
ya koreksi kalau gue salah, gue nggak tahu itu benar apa enggak. Yang jelas polisi itu nggak ada hak ya buat bikin perjanjian sepihak yang kayak isi perjanjiannya itu kayak gini ya, kayak si korban itu mengakuin kalau ini musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, terus dia gak bakalan nuntut apa-apa siapapun dan kemanapun itu gak bakalan nuntut gitu, secara hukum pidana dan perdata ya, kata si korban yang ditulis dan ditandatangani di atas materai. Dan gue gak tahu apa tujuannya itu, gue gak tahu.